فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari, di tengah-tengah para sahabat yang duduk mengelilingi beliau dengan penuh perhatian dan kecintaan, Rasulullah duduk tenang dengan pandangan yang menembus batas waktu. Cahaya mata beliau memancar lembut, membelai wajah-wajah para sahabat yang haus akan ilmu dan kabar-kabar dari masa depan. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, Rasulullah mulai membuka pembicaraan tentang suatu peristiwa besar yang akan terjadi jauh setelah masa beliau, tentang seorang pemimpin akhir zaman yang akan membawa keadilan dan cahaya di tengah kegelapan dan penindasan. Beliau mulai menceritakan tentang kelahiran seorang keturunan beliau yang agung, yang dikenal umat sebagai Imam Mahdi. Para sahabat memusatkan perhatian mereka sepenuhnya. Hening menyelimuti majelis, hanya suara Rasulullah yang terdengar. Dengan penuh ketenangan, Rasulullah berkata bahwa Imam Mahdi akan lahir di kota yang penuh berkah, di tempat yang dahulu pernah menjadi pusat kekuasaan, ilmu, dan peradaban. Beliau menyebutkan bahwa tempat itu adalah sebuah kota di wilayah timur, di sebuah negeri yang subur dan luas, yang pada masa depan akan menjadi rumah bagi banyak umat Islam yang beriman dan mencintai kebenaran. Kota itu akan memiliki sejarah panjang dalam perjuangan Islam dan menjadi tempat yang terlindungi dari berbagai fitnah yang melanda dunia. Beliau menggambarkan dengan jelas bahwa kelahiran Imam Mahdi tidak akan terjadi di kota-kota besar yang saat itu dikenal para sahabat seperti Makkah atau Madinah, melainkan Imam Mahdi akan lahir di sebuah kota yang jauh dari pusat perhatian, namun penuh dengan nilai keislaman dan kesucian. Kota itu memiliki sungai-sungai yang mengalir tenang, pegunungan yang mengelilinginya bak penjaga setia, dan masyarakat yang hidup dengan keteguhan iman serta akhlak mulia. Di tempat itulah seorang ibu yang salehah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin umat, penegak keadilan, dan pembasmi kebatilan. Rasulullah menyebut bahwa Imam Mahdi akan berasal dari garis keturunan beliau melalui anak beliau, Fatimah. Wajah Imam Mahdi akan menyerupai wajah Rasulullah dan akhlaknya akan menggambarkan keluhuran sifat-sifat para nabi. Ketika ia lahir, tidak akan ada yang mengetahui jati dirinya kecuali segelintir orang pilihan. Ia akan tumbuh dalam perlindungan Allah, dan kehidupannya pada masa awal akan penuh dengan hikmah dan tanda-tanda kebesaran ilahi. Rasulullah melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa ketika fitnah merajalela di muka bumi, ketika kezaliman dan kesesatan menyebar, maka Allah akan mengizinkan Imam Mahdi untuk tampil ke permukaan. Ia akan memulai perjalanannya dari tempat kelahirannya menuju Makkah, tempat ia akan dibayat di hadapan Ka'bah. Namun, titik awal dari perjalanan suci itu adalah tempat kelahirannya yang telah diberkahi, tempat yang Rasulullah sendiri gambarkan dengan penuh kehangatan dan penghormatan. Para sahabat yang mendengarkan kisah ini merasakan getaran dalam jiwa mereka. Mereka sadar bahwa meskipun mereka tidak akan sempat menyaksikan kemunculan Imam Mahdi, mereka harus menyampaikan kisah ini kepada generasi berikutnya, agar kelak ketika saatnya tiba, umat Islam tidak buta akan tanda-tanda kebesaran Allah. Rasulullah pun mengakhiri ceritanya dengan doa,
memohon kepada Allah agar umat beliau diberi petunjuk untuk mengenali dan mengikuti Imam Mahdi kelak. Demikianlah, dalam suasana penuh keheningan dan kekhusyukan, Rasulullah menanamkan harapan, keyakinan, dan arah masa depan bagi umat Islam bahwa kelahiran Imam Mahdi bukan sekadar peristiwa biasa, tetapi merupakan awal dari kembalinya keadilan yang sejati di muka bumi. Setelah Rasulullah mengakhiri penjelasan panjangnya tentang kelahiran Imam Mahdi, suasana majelis tetap sunyi. Para sahabat masih tenggelam dalam renungan yang dalam. Beberapa dari mereka memejamkan mata, membayangkan tempat yang Rasulullah maksud, tempat yang jauh namun dipenuhi cahaya dan keberkahan. Beberapa sahabat bahkan meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, tetapi karena harapan. Mereka merasa seolah-olah baru saja diberi pandangan sekilas ke masa depan, ke sebuah era yang akan membawa Islam kembali pada kejayaannya yang hakiki. Rasulullah kemudian melanjutkan dengan memberikan beberapa ciri khas tempat kelahiran Imam Mahdi. Beliau mengatakan bahwa tanah tempat ia lahir adalah tanah yang aman, jauh dari kekacauan yang melanda banyak wilayah dunia. Negeri itu tidak menjadi pusat kekuasaan dunia, namun justru itulah yang menjaganya dari kehancuran dan fitnah global. Di negeri itu masih akan tumbuh generasi yang menjaga agamanya dengan teguh, walaupun mereka hidup di zaman yang penuh tantangan. Di tengah-tengah, merekalah Imam Mahdi dilahirkan. Beliau juga menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan lahir dari keluarga yang biasa di mata manusia, tetapi luar biasa di sisi Allah. Ayahnya adalah seorang lelaki yang jujur, berilmu, dan dikenal oleh orang-orang sekitarnya sebagai orang yang tidak mencari kemasyhuran. Ibunya adalah perempuan yang salehah, menjaga dirinya dari fitnah dunia, dan memiliki hati yang dipenuhi kasih sayang serta keteguhan iman. Kelahiran Imam Mahdi tidak akan disambut dengan pesta atau perayaan megah, karena Allah sendiri yang akan menjaga dan memeliharanya dari pandangan-pandangan manusia yang tidak layak. Rasulullah menggambarkan bagaimana masa kecil Imam Mahdi akan dipenuhi dengan keajaiban yang tersembunyi. Ia akan tumbuh dalam diam, namun ilmu dan hikmahnya akan melampaui anak-anak seusianya. Ia tidak akan dikenal sebagai seorang pemimpin di masa mudanya. Ia akan hidup seperti orang biasa, menjalani hari-hari dengan ketenangan dan pengabdian kepada Allah. Namun, ketika dunia berada di ambang kehancuran moral dan sosial, saat itulah Allah akan membukakan jalannya. Sambil memandang langit yang membiru di atas gurun yang terbentang luas, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya bahwa umat Islam yang hidup pada masa itu harus waspada dan penuh kesabaran. Karena Imam Mahdi tidak akan datang membawa kekayaan atau kekuasaan duniawi, tetapi membawa beban besar sebagai pembaharu agama dan penegak keadilan. Ia akan memerangi para penindas dan pemimpin zalim dan mengembalikan hak-hak orang yang teraniaya. Ia akan menjadi cahaya dalam kegelapan dan benteng terakhir bagi kebenaran. Rasulullah kemudian menekankan bahwa tanda-tanda sebelum kemunculannya sangat jelas. Banyak fitnah, kerusakan moral, perselisihan antar umat, serta kembalinya penindasan terhadap kaum yang beriman. Namun, pada saat yang sama, akan ada juga umat yang tetap teguh memegang agama, walau harus berjuang sendiri. Dari kalangan inilah, Imam Mahdi akan mendapat dukungan awalnya. Salah satu sahabat yang hadir saat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita bisa mengetahui tempat itu dengan pasti?" Rasulullah tersenyum dan menjawab dengan lembut, Allah akan menampakkannya pada waktu yang telah ditentukan. Kalian mungkin tidak hidup untuk menyaksikannya, tetapi sampaikanlah kisah ini kepada anak-anak kalian dan anak-anak mereka. Biarkan kabar ini hidup di hati umat, agar ketika Imam Mahdi muncul, mereka tidak ragu untuk mengikutinya. Malam pun turun perlahan.
angin gurun membawa hawa sejuk ke tubuh-tubuh yang tadi diliputi keheningan. Para sahabat pun pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang penuh harap, membawa pesan langit yang disampaikan oleh Rasul tercinta mereka. Dan sejak saat itu, kisah tentang kelahiran dan kemunculan Imam Mahdi menjadi bagian penting dalam warisan lisan umat Islam, diteruskan dari generasi ke generasi hingga hari ini, menanti waktu yang dijanjikan. Waktu terus berjalan dan malam di Madinah semakin hening. Para sahabat yang sebelumnya mendengar sabda Rasulullah kini duduk merenung di rumah mereka masing-masing. Banyak di antara mereka yang mencatat dalam hati dan pikiran mereka tentang segala yang telah disampaikan oleh Nabi. Sebab apa yang mereka dengar bukanlah sekadar kisah biasa, melainkan petunjuk suci tentang seseorang yang akan melanjutkan perjuangan para nabi dalam memerangi kebatilan dan menegakkan keadilan di bumi. Beberapa hari setelah itu, Rasulullah kembali menyampaikan tentang Imam Mahdi, kali ini dalam suasana yang lebih mendalam. Beliau duduk di Masjid Nabawi, dikelilingi oleh sahabat-sahabat terdekat. Dengan suara tenang, beliau kembali menyinggung tempat kelahiran Imam Mahdi. Beliau berkata bahwa negeri tempat Imam Mahdi dilahirkan bukan hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga memiliki sejarah panjang dalam menyimpan cahaya kebenaran. Sebuah negeri yang dulunya menjadi tempat perlindungan bagi para pencari ilmu dan orang-orang beriman yang menghindari kezaliman. Rasulullah menjelaskan bahwa tempat kelahiran Imam Mahdi akan berada di wilayah timur. Beliau menyebut arah itu secara spesifik dan para sahabat pun memahami bahwa yang dimaksud bukan wilayah Jazirah Arab, bukan Syam, bukan pula Mesir. Rasulullah tidak menyebutkan secara gamblang nama negeri itu, namun beliau memberikan petunjuk tentang tanahnya yang hijau, masyarakatnya yang memiliki cinta yang mendalam kepada Ahlul Bait, dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian dari masa ke masa. Salah satu ciri yang paling menonjol, kata Rasulullah, adalah bahwa negeri itu akan dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnah global yang meluluh lantakan banyak wilayah. Meski tidak menjadi pusat dunia secara politik atau ekonomi, negeri itu akan memelihara keimanan, menjaga ilmu-ilmu agama, dan menjadi tempat berkembangnya generasi yang siap menerima dan mendukung Imam Mahdi kelak. Rasulullah juga menyebutkan bahwa masyarakat di negeri itu akan memiliki sifat lembut namun tegas, berjiwa sosial namun berani menolak kezaliman. Mereka hidup sederhana tetapi memiliki pemahaman agama yang kuat. Anak-anak di negeri itu tumbuh dengan adab dan ilmu, dan para ulama di sana mengajarkan Islam dengan cinta dan kebijaksanaan. Dari masyarakat semacam inilah Imam Mahdi akan muncul, dibesarkan dalam suasana yang penuh keberkahan, walau tersembunyi dari perhatian dunia. Rasulullah kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan khusyuk. Para sahabat yang hadir ikut menengadahkan tangan mereka. Dalam doanya, Rasulullah memohon kepada Allah agar melindungi Imam Mahdi sejak sebelum ia dilahirkan, menjaga keluarganya dari segala kejahatan, dan menjadikan masa pertumbuhannya sebagai masa yang diberkahi. Beliau juga memohon agar umat Islam diberi mata hati untuk mengenali Imam Mahdi ketika ia telah muncul, serta diberi kekuatan untuk berjuang bersamanya demi menegakkan kebenaran. Para sahabat yang menyaksikan momen itu merasakan sesuatu yang luar biasa, seolah mereka sedang menyaksikan kelahiran peradaban baru, meski itu masih jauh di masa depan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar informasi, tapi amanah. Dan amanah itu harus diteruskan, dijaga, dan diajarkan dari generasi ke generasi. Sejak saat itu, kabar tentang Imam Mahdi menjadi bagian dari keimanan umat. Ia bukan hanya sosok pembebas, tapi juga simbol harapan di tengah kegelapan. Dan tempat kelahirannya menjadi tempat yang selalu dinantikan, menjadi misteri yang diselimuti cahaya nubuah. Di setiap zaman, umat Islam akan terus mengulang kisah ini, bahwa di suatu negeri di timur
di tanah yang diberkahi akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Rasulullah. Ia akan tumbuh dalam diam, tetapi kelak akan berdiri tegak sebagai pemimpin akhir zaman, menegakkan keadilan di muka bumi, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman. Hari-hari berlalu, dan kisah tentang Imam Mahdi mulai menyebar perlahan melalui lisan para sahabat yang setia dan para tabi'in yang haus akan ilmu dari generasi pertama Islam. Mereka menyampaikan dengan penuh ketekunan dan kehati-hatian, sebab mereka tahu setiap detail yang berasal dari lisan Rasulullah adalah cahaya petunjuk yang tidak boleh disia-siakan. Kabar tentang seorang pemimpin agung yang akan muncul di akhir zaman menjadi bahan perenungan dan doa di setiap malam, terutama di kalangan orang-orang yang mencintai kebenaran dan merindukan tegaknya keadilan. Para ulama besar dari masa ke masa pun menuliskan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Imam Mahdi. Dalam berbagai riwayat, penjelasan tentang sifat-sifat pribadi Imam Mahdi makin jelas. Ia adalah seorang pemuda dari keturunan Rasulullah, memiliki wajah bercahaya, dahi lebar, dan hidung yang mancung. Namun, apa yang lebih penting dari penampilannya adalah sifat dan akhlaknya yang meniru teladan para nabi. Ia tidak mencintai dunia dan tidak mengejar jabatan. Ia muncul bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena perintah dari langit saat dunia benar-benar berada dalam ambang kehancuran moral. Tentang tempat kelahirannya, para ulama mengkaji isyarat-isyarat yang diberikan Rasulullah. Mereka menelusuri arah timur, mencari wilayah yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan, negeri yang diberkahi, tanah yang subur, masyarakat yang memiliki ikatan batin dengan Ahlul Bait, dan sejarah panjang dalam menjaga Islam. Banyak ulama kemudian memandang bahwa wilayah-wilayah di sekitar Khurasan, Persia, bahkan hingga ke wilayah Asia Tenggara termasuk dalam lintasan yang disebut Rasulullah. Namun, Rasulullah dengan penuh hikmah tidak menyebutkan secara gamblang nama tempat kelahiran Imam Mahdi. Beliau seolah ingin agar umat Islam tidak terpaku pada satu tempat, tapi lebih fokus pada mempersiapkan diri, memperbaiki akhlak, memperkuat iman, dan menanamkan cinta kepada Ahlul Bait. Sebab Imam Mahdi tidak hanya akan diikuti oleh mereka yang mengetahui tempat kelahirannya, melainkan oleh mereka yang hatinya bersih dan ikhlas menegakkan agama Allah. Rasulullah juga menegaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi bukan bagian dari sensasi atau fenomena spektakuler yang disiarkan ke seluruh dunia secara tiba-tiba. Ia akan muncul dengan perlahan, diawali dari tempat kelahirannya yang tenang. Ia akan memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyampaikan ajaran yang murni dan memperbaiki umat dari dalam. Setelah itu, barulah ia bergerak menuju Makkah, tempat di mana ia akan dibaiat oleh para pendukungnya yang ikhlas di hadapan Ka'bah, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Ketika itu terjadi, dunia telah dipenuhi dengan berbagai krisis besar, bencana alam, konflik antar negara, kekacauan ekonomi, dan kebingungan moral. Di tengah itu semua, Imam Mahdi tampil sebagai cahaya harapan, bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Ia akan menegakkan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya penuh dengan kezaliman. Ia tidak memihak pada satu kelompok, tetapi pada kebenaran. Dan semua itu dimulai dari satu titik penting, tempat kelahirannya yang telah disebutkan secara tersirat oleh Rasulullah. Maka, kisah ini terus hidup hingga hari ini. Di setiap rumah, di setiap madrasah, di setiap pesantren dan masjid, umat Islam membicarakan Imam Mahdi sebagai janji dari Allah yang pasti ditepati. Mereka tidak hanya menanti, tetapi juga mempersiapkan diri. Karena yang paling penting bukanlah mengetahui tempat kelahirannya secara pasti, tetapi bagaimana menjadi bagian dari barisan yang akan menyambutnya. Dan kelak, ketika masa itu tiba dan bendera hitam dikibarkan dari arah timur, para pencinta kebenaran akan tahu bahwa inilah saatnya. Inilah pemimpin yang dijanjikan. Inilah
sang pembaharu besar yang akan membawa umat kembali kepada ajaran Rasulullah yang murni. Dan semuanya bermula dari kisah yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya dalam majelis yang penuh cahaya tentang seorang anak yang akan lahir dari negeri yang diberkahi, pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi. Waktu terus mengalir dan seiring berlalunya abad demi abad, umat Islam di berbagai penjuru dunia terus memelihara kabar agung yang diwariskan Rasulullah. Kisah tentang kelahiran Imam Mahdi tidak pernah padam. Ia menjadi bagian dari harapan yang tertanam dalam hati setiap mukmin, terutama mereka yang hidup dalam tekanan zaman dan menyaksikan kezaliman merajalela. Dalam setiap doa, setiap malam yang panjang, dan setiap langkah perjuangan menegakkan agama, nama Imam Mahdi disebut-sebut sebagai tanda kemenangan akhir yang akan datang. Di berbagai belahan dunia Islam, mulai dari negeri-negeri di Timur Tengah hingga ke Asia Selatan dan Tenggara, ulama-ulama besar terus menelusuri ciri-ciri negeri yang dimaksud Rasulullah. Mereka memeriksa peta sejarah dan geografi, menelaah hadis demi hadis, dan mengaitkannya dengan perkembangan zaman. Ada yang menunjuk Khurasan, wilayah yang dahulu luas dan kini terbagi menjadi beberapa negara. Ada pula yang melihat kemungkinan munculnya Imam Mahdi dari kawasan lain di timur, termasuk wilayah yang masyarakatnya mencintai ilmu, menghormati Ahlul Bait, dan menjaga kemurnian agama. Namun, dari semua penafsiran itu, satu hal yang pasti, negeri tempat kelahiran Imam Mahdi adalah negeri yang tidak akan banyak disebut, negeri yang tersembunyi dari sorotan dunia. Ia bukan negeri yang dikenal karena kekuatan militernya atau karena kejayaan ekonominya. Ia justru dikenal karena kesederhanaannya, karena warisan spiritualnya, dan karena masyarakatnya yang tabah menghadapi ujian zaman. Negeri itu adalah tempat lahirnya pemimpin yang akan mengubah dunia, namun tetap rendah hati dan tidak menampakkan kemegahan. Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan tumbuh seperti manusia biasa, menjalani masa kanak-kanak dan remaja dengan ketenangan. Ia akan hidup dalam keadaan tersembunyi, tidak dikenal oleh dunia, bahkan oleh dirinya sendiri, belum sepenuhnya menyadari misi agungnya pada awal kehidupannya. Namun, Allah akan membimbingnya secara perlahan, membuka hatinya kepada kebenaran, dan mempersiapkannya untuk memikul tanggung jawab besar yang tidak bisa diemban oleh sembarang orang. Di masa mudanya, Imam Mahdi akan menyaksikan bagaimana dunia diliputi ketidakadilan. Ia akan melihat bagaimana umat Islam terpecah belah, bagaimana nilai-nilai suci diinjak-injak, dan bagaimana pemimpin-pemimpin dunia hanya mementingkan diri mereka sendiri. Semua itu akan menggerakkan hatinya. Ia tidak akan tinggal diam. Namun, sebelum ia bertindak, Allah akan menguji kesabarannya, keteguhan hatinya, dan keikhlasannya. Hingga pada suatu malam, di tempat kelahirannya yang tenang, ia akan menerima isyarat dari Allah. Sebuah panggilan batin yang tidak bisa diabaikan. Sebuah dorongan ruhani yang membawanya keluar dari persembunyian untuk memulai perjalanan panjang menuju pusat dunia Islam. Ia akan meninggalkan tanah kelahirannya dengan perasaan yang berat, namun yakin bahwa langkahnya telah digariskan oleh takdir. Perjalanan itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang akan menyatukan jutaan hati yang telah lama menanti. Dan sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah, ia akan menuju Makkah, tempat di mana sejarah Islam dimulai. Di sanalah, di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim, ia akan dibayat oleh orang-orang pilihan, mereka yang sebelumnya telah melihat tanda-tanda dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Baiat itu tidak dilakukan dengan gemerlap media atau siaran global, tetapi dengan kesungguhan iman dan niat yang tulus. Itulah awal dari lembaran baru sejarah dunia. Para sahabat dahulu mendengarkan semua ini dengan penuh kekaguman. Mereka sadar bahwa misi ini akan berlangsung jauh setelah mereka tiada. Namun mereka bersyukur telah menjadi bagian dari rantai pertama penyampai kabar besar ini.
Mereka tahu bahwa siapapun yang hidup pada masa kemunculan Imam Mahdi dan memilih untuk bergabung serta berjuang bersamanya, maka ia telah mendapatkan kemuliaan yang agung di sisi Allah. Rasulullah menutup sabdanya dengan nasihat yang kuat. Barang siapa yang mendengar tentang Imam Mahdi, maka hendaklah ia datang kepadanya, walau harus merangkak di atas salju, karena sesungguhnya ia adalah khalifah Allah dan Mahdinya. Sebuah perintah yang tidak hanya menuntut keimanan, tapi juga kesungguhan dan pengorbanan. Kini, setelah berabad-abad berlalu, umat Islam masih menantikan waktu itu. Setiap peristiwa besar yang mengguncang dunia selalu dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Namun kaum beriman tahu, mereka tidak dituntut untuk menebak-nebak atau memaksakan waktu. Mereka hanya dituntut untuk mempersiapkan diri, memperbaiki niat, menjaga akhlak, menegakkan kebenaran, dan menanti dengan sabar. Sebab Imam Mahdi akan datang dari tempat yang telah dipilih oleh Allah, dari negeri yang tersembunyi namun diberkahi, dan kelahirannya akan menjadi awal dari kebangkitan Islam yang sesungguhnya. Seiring zaman berganti dan dunia memasuki berbagai fase perubahan sosial, politik, dan spiritual, kisah tentang Imam Mahdi tetap hidup di hati umat Islam yang jujur dan ikhlas. Ia tidak pernah pudar oleh waktu. Di tengah kemajuan teknologi, penyebaran informasi yang cepat, dan kekacauan global yang semakin sering terjadi, justru banyak orang yang mulai merenung lebih dalam akan sabda-sabda Rasulullah tentang akhir zaman. Dalam kegelisahan yang semakin luas, harapan pada munculnya seorang pemimpin yang adil dan suci menjadi semakin nyata di hati banyak kaum muslimin. Di berbagai penjuru dunia, khususnya di wilayah-wilayah yang dulu disebut oleh Rasulullah sebagai Timur, para ulama terus memelihara ilmu dan menjaga warisan spiritual tentang Imam Mahdi. Mereka tidak hanya menyampaikan melalui ceramah dan kitab-kitab, tetapi juga menanamkan kesadaran kepada generasi muda agar tidak lupa bahwa perjuangan besar akan datang dan ia akan dipimpin oleh seseorang yang sangat mulia yang akan membawa dunia kepada era keadilan sejati. Mereka mengajarkan bahwa Imam Mahdi bukan seorang revolusioner yang haus kekuasaan, tetapi seorang wali Allah yang dipilih dan dibimbing secara langsung olehnya. Di tempat kelahirannya yang tersembunyi, Imam Mahdi akan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ketawaduan. Ia tidak akan tumbuh dalam istana atau kemewahan, melainkan dalam kehidupan sederhana, bersama masyarakat yang tulus menjaga keimanan mereka, meski berada di tengah tekanan dunia modern yang penuh godaan. Tempat itu bisa jadi bukan pusat peradaban global, tetapi ia adalah pusat ketenangan, tempat yang masih memelihara nilai-nilai langit dan jauh dari sorotan dunia. Imam Mahdi akan menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana dunia ini dipenuhi dengan penipuan, kebohongan, dan ketidakadilan. Ia akan melihat bagaimana para pemimpin dunia menciptakan hukum-hukum yang menyimpang dari kebenaran, bagaimana media digunakan untuk menyesatkan, dan bagaimana manusia kehilangan arah. Di saat banyak orang sibuk mengejar dunia, Imam Mahdi akan mempersiapkan diri dalam diam. Ia bukan sosok yang tiba-tiba muncul membawa mukjizat, tetapi pribadi yang melalui tempaan panjang dari Allah, diuji kesabarannya, ketulusannya, dan keteguhannya. Lalu datanglah masa ketika fitnah menyelimuti dunia. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa menjelang kemunculannya akan terjadi perpecahan besar di tengah umat. Ada kekacauan besar di berbagai negeri muslim. Banyak orang akan kehilangan arah, sebagian mengikuti pemimpin palsu, sebagian lagi menyerah pada arus dunia. Namun, di tengah gelapnya malam zaman itu, cahaya kecil akan mulai bersinar dari arah timur, dari tanah kelahiran Imam Mahdi. Ia tidak akan mengumumkan dirinya sendiri. Sebaliknya, masyarakat yang mulai sadar dan mengenal tanda-tandanya akan mulai membicarakannya. Beberapa orang pilihan yang sebelumnya telah mendapat petunjuk dari Allah
akan mendekatinya. Mereka akan melihat pada dirinya tanda-tanda yang telah disebutkan Rasulullah, akhlaknya, kecerdasannya, kedalaman ilmunya, dan sorot matanya yang menyimpan keberanian serta kasih sayang sekaligus. Saat jumlah pengikutnya cukup dan ketika dunia telah mencapai puncak kekacauan, barulah ia akan berangkat ke Makkah. Di sana, di antara ribuan peziarah yang datang dari berbagai negara, ia akan dikenali dan dibayat secara sembunyi oleh para ulama dan pejuang yang telah menantikan kemunculannya. Baiat itu bukan formalitas, tetapi sebuah janji setia untuk memperjuangkan kebenaran hingga akhir hayat. Setelah itu, Imam Mahdi akan memulai misinya, memperbaiki dunia dengan cahaya wahyu, menegakkan keadilan dengan ilmu dan hikmah, dan menyatukan umat dalam satu barisan. Para musuhnya tentu tidak akan diam. Mereka akan mengerahkan kekuatan mereka untuk menghentikannya. Namun, Imam Mahdi tidak berjalan sendiri. Ia akan dibantu oleh para pendukung yang tulus dari berbagai belahan dunia.